Know that whatever happens, take every chance and don't be afraid to try. Share your passion now. Share your passion now. Share your passion now. Semangat pagi. Semangat pagi teman-teman Oriflamers Indonesia. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat teman-teman. Puasanya lancar teman-teman ya. Dan teman-teman selalu diberikan kebahagiaan. Teman-teman, hari ini kita akan training tentang satu topik tentang social selling yang harus banget teman-teman pahami, terutama buat para new member di Oriflame, karena hari ini kita akan belajar tentang social selling Oriflame dan akan membahas tentang satu metode yang paling penting untuk teman-teman ketahui, yaitu share. Bersama saya dengan Nisfa Haira, Regional Manager Oriflame Sulawesi, Maluku, dan Papua, teman-teman. Dan hari ini juga aku mau mengundang juga salah satu beauty entrepreneur dari Oriflame Sulawesi, Maluku, dan Papua, yaitu Kak Patricia Jessica, yang akan ngebawain tentang bagaimana Kak Cika sudah menerapkan proses social selling di Oriflame ini, terutama dalam hal membagikan konten atau berbagi. Jadi teman-teman boleh diajak kembali ya community-community-nya untuk mengikuti training ini, terutama para member-member barunya teman-teman. Kenapa? Karena proses social selling ini akan nantinya memudahkan teman-teman semua untuk bisa berkembang di Oriflame, terutama dengan menggunakan sosial media, seperti itu teman-teman. Jadi sebelum mulai teman-teman, kita mau Oriflame Club dulu ya teman-teman ya. Mungkin yang di rumah teman-teman ada yang ini kalau di Makassar udah jam 12 siang anyway. Yang ada mungkin yang ada lagi di jalan gitu kan, lagi nyetir misalnya sambil nonton training ini, atau ada yang lagi di rumah gitu ya teman-teman. Biar tetap semangat, kita mau Oriflame Club bareng-bareng ya teman-teman ya. Jadi biar teman-teman juga lebih antusias untuk mengikuti training ini. Jadi aku mau puterin musik dulu teman-teman, biar teman-teman juga di rumah heboh-heboh gitu kan. Heboh-heboh di rumah. Oke. Harusnya aku mengundang Kak Cika, tapi Kak Cikanya sepertinya silap ya. Baik. Oke, teman-teman yang di rumah, tangannya mungkin boleh dibuka selebar mungkin, selebar impian teman-teman, selebar harapan teman-teman untuk kita bisa berangkat bareng-bareng nanti ke Seoul tahun depan, teman-teman ya. Oke, 3, 2, 1. Yeay, Oriflame, yes, Indonesia nomor 1, 90 days, 20, 21, Seoul 2022, pasti bisa. Yeay. Baik, teman-teman, kita langsung aja ngebahas tentang social selling Oriflame. Tapi sebelumnya apakah sudah ada yang mengenal atau sudah tahu atau sudah sempat belajar tentang SRPO ini, tentang social selling Oriflame ini? Ada nggak sih teman-teman? Kalau udah ada, boleh dong teman-teman tulis di chat gitu ya. Jadi biar nanti teman-teman juga bisa mereview kembali sejauh mana yang teman-teman sudah pelajari. Nah, kalau kita mendengarkan kata social selling, ini sebenarnya bukan hal yang baru ya teman-teman ya. Bukan hal yang kayaknya kita baru kayaknya kita baru belajar tentang social selling, atau maksudnya kayak teman-teman mungkin buat member baru ya, mungkin saja buat member baru teman-teman baru mengenal, tapi buat member-member atau brand partner yang sudah di Oriflame selama beberapa lama gitu ya, ini bukanlah hal yang kayaknya tuh kayak baru banget, kayak asing gitu ya. Tapi
kita mau mereview kembali bahwa sebenarnya sekarang ini social selling itu sudah berada di mana-mana, kayak sudah ada di sekitar kita. Bahkan Oriflame sudah melakukan proses sosial ini sebenarnya udah jauh, udah lama banget gitu kan teman-teman. Tapi belakangan baru mulai berkembang lagi karena disupport dengan adanya sosial media. Nah, social selling ini kan berarti kalau di bahasa Indonesia kan berarti penjualan ya dengan mencakup sosial atau kayak orang banyak gitu kan, dan menggunakan beberapa media agar bisa menjangkau orang banyak. Nah, kalau di Oriflame teman-teman, proses social selling ini adalah proses penjualan yang dibantu dengan melalui sosial media gitu kan. Kayak sekarang juga sosial media itu bukan hal yang kayak asing gitu ya, bukan hal yang baru untuk kita gunakan untuk melakukan banyak banget activity. Kayak platform sosial media itu banyak banget gitu kan teman-teman. Apa yang selama ini sudah kita gunakan seperti misalnya Facebook, kemudian Instagram gitu kan, YouTube ya, WhatsApp juga kita bisa menggunakan platform tersebut untuk berjualan dan lain-lain. Dan yang paling happening, yang paling trending gitu kan sekarang ini kayak anak-anak muda itu menggunakan TikTok seperti itu. Jadi proses social selling di Oriflame ini sangat-sangat mudah karena kenapa? Karena sudah disupport juga dengan banyak banget sosial media yang semakin berkembang dan juga disupport oleh tools Oriflame yang nantinya akan kita bahas. Salah satunya adalah social media library yang akan memudahkan teman-teman untuk bisa berjualan seperti itu. Nah, khusus untuk hari ini kita akan ngebahas tentang share gitu kan teman-teman, atau membagikan konten ya teman-teman ya. Tapi teman-teman harus paham juga bahwa sebenarnya kita itu bersosialisasi setiap hari. Artinya kayak kalau dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman, pastinya kita ketemu dengan banyak orang. Walaupun sekarang ini kayak kita masih dalam kondisi pandemi ya, tapi kita nggak berhenti tuh untuk berinteraksi dengan orang lain. Kita bersosialisasi setiap hari. Bersosialisasi setiap hari ini pastinya bisa dilakukan ya, dan apa yang kita lakukan sebagai Oriflamers pastinya itu kita berbagi kisah dan pengalaman gitu kan. Jadi kayak kita menceritakan kepada mereka tentang bagaimana sih kita sebagai member Oriflame itu menjalankan bisnis kita gitu kan. Terus juga apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita lakukan untuk para new member, dan kita merekomendasikan hal-hal yang kita suka. Dalam arti kita bisa merekomendasikan produk, kita bisa merekomendasikan tentang peluang bisnis gitu kan. Kita bisa merekomendasikan tentang hal-hal yang membuat kita di Oriflame itu bertahan, atau apa yang bisa membuat kita di Oriflame itu selalu suka gitu kan. Dan pastinya kita juga nantinya akan bisa membangun hubungan yang bermakna. Hubungan yang bermakna ini adalah hubungan antara kita dengan community kita gitu kan, tidak hanya dengan community kita, tetapi juga dengan para pelanggan kita teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak bersosialisasi gitu kan, kayak maksudnya tidak melakukan interaksi dengan orang lain atau pelanggan, ya orang nggak akan tahu bahwa teman-teman itu adalah seorang Oriflamers. Orang-orang nggak akan tahu bahwa teman-teman itu menjalankan bisnis Oriflame. Kalau orang lain nggak tahu, gimana caranya kita bisa berjualan gitu kan? Gimana caranya kita bisa merekomendasikan produk? Jadi yang pertama banget yang harus teman-teman kasih tahu saat teman-teman sudah menjadi member Oriflame adalah mulai untuk posting status, mulai untuk mengupdate sosial medianya teman-teman bahwa teman-teman saat ini sudah berbisnis Oriflame seperti itu. Jadi kayak misalnya ada pelanggan, ada yang suka produk Oriflame, ada yang mau cari produk Oriflame, dia bisa menghubungi teman-teman untuk dibantu untuk diorderkan seperti itu. Nah, saat ini tuh sebenarnya kayak proses social selling itu apa ya, sangat-sangat berguna gitu kan, karena apalagi di situasi sekarang ini ya teman-teman, di situasi pandemi, di mana kita udah nggak yang kayak seperti dulu ya, kayak metode penjualan kita itu udah nggak yang offline banget, maksudnya kayak door to door, udah nggak seperti itu. Udah nggak yang kayak dulu, kita mungkin sering bikin yang namanya prospecting day, di mana kita berjualan di jalanan ya pada saat ada event atau apa. Tapi saat ini dengan adanya pandemi teman-teman, terutama
kita lebih dimudahkan sebenarnya untuk berjualan. Kenapa? Karena kita bisa menggunakan sosial media. Kayak dari rumah pun kita tetap bisa berjualan. Dari rumah pun kita tetap bisa mengorder produk. Dari rumah pun kita bisa merekomendasikan hal-hal yang menarik atau produk-produk kepada para pelanggan kita. Jadi sangat-sangat berguna saat ini proses social selling itu. Dan ini ada ada pembuktian ya teman-teman ya, di mana sebenarnya kalau kita berbicara tentang customer, hanya 14% yang percaya pada iklan dan selebihnya itu mereka percaya pada rekomendasi. Aku adalah salah satu orang yang lebih percaya pada rekomendasi personal gitu kan dibandingkan dengan iklan. Kayak contohnya misalnya kalau misalnya mau beli makanan gitu kan teman-teman, kayak kan kita kalau sekarang itu lebih mudah ya, kalau misalnya kita mau order makan itu kan kita bisa menggunakan platform, ada Gojek, ada Grab gitu kan. Dan biasanya kalau kayak di platform tersebut itu kan suka ada tuh rekomendasi, atau misalnya ada yang suka favorit ya teman-teman ya. Begitupun kalau misalnya kita buka platform e-commerce ya, biasanya kalau kita mau beli sesuatu lewat online itu kan ada tuh customer review seperti itu. Nah, kalau kita baca, itu kan customer review itu adalah jujur ya dari customernya. Artinya dia bukan orang yang di-endorse, dia bukan misalnya bintang iklan mungkin yang hanya digunakan untuk menjadi brand ambassador untuk produknya, tapi mereka sendiri nggak pakai. Jadi sebenarnya kalau rekomendasi personal itu lebih dipercaya karena memang orang-orang tersebut memang sudah membeli produknya, mereka sudah menggunakan, dan mereka sudah membuktikan seperti itu. Jadi sebagai para beauty influencer, sebagai para brand partner, sebagai para member Oriflame, teman-teman juga harus bisa belajar bagaimana caranya agar teman-teman bisa merekomendasikan produk dan orang lain itu tertarik untuk membeli produknya kita. Pastinya kita pakai dulu seperti itu ya teman-teman. Kalau kita jadi member Oriflame kan kita mesti beli produknya, kemudian kita pakai seperti itu. Oke, aku lanjut ya. Brand partner, para member Oriflame, kita sebaiknya merekomendasikan produk-produk yang memang kita sudah gunakan. Misalnya ya buat para member baru itu kan kita selalu bicara bagaimana agar mereka memiliki produk hero dulu. Jadi mereka punya produk yang mereka udah pakai, mereka sudah membuktikan gitu kan, dan akhirnya mereka ceritakan tentang produk tersebut. Mungkin ya teman-teman ya, kayak contohnya skincare gitu kan, which is kalau skincare itu kan juga bukan hasilnya tuh nggak kelihatan instan ya, dalam arti nggak yang kayak misalnya hari ini kita pakai 2 hari kemudian langsung udah kelihatan gitu kan, itu mulai dengan bertahap. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah mulai menggunakan skincare Oriflame, atau artinya beralih dari skincare yang dulu teman-teman gunakan dan sekarang menggunakan skincare Oriflame, terus kemudian teman-teman ngerasa bahwa ada perubahan gitu kan, nah itu teman-teman harus ceritakan. Yang tentunya pastinya pertama itu ya teman-teman, kalau visual, artinya kalau kita berbicara tentang sosial media, orang kan lebih percaya kalau misalnya ada foto gitu kan. Jadi teman-teman itu harus ambil foto dulu, foto before, terus nanti bikin foto afternya seperti itu. Jadi itulah yang dinamakan dengan rekomendasi personal. Teman-teman bercerita, teman-teman merekomendasikan produk-produk yang memang sebenarnya sudah kita pakai. Kenapa? Karena itu akan ngebantu kita untuk berjualan secara lebih jujur gitu kan teman-teman. Belum lagi kalau misalnya kita sudah mengetahui produknya tersebut, lantas memang kita menggunakan, artinya kita nggak ragu untuk bisa menceritakan manfaat dari produk tersebut kepada para pelanggan kita, teman-teman. Nah, ini kita lanjut lagi ya. Proses social selling di Oriflame itu ada 3, teman-teman. Hari ini kita akan berbicara tentang share atau menyebarkan untuk memancing rasa penasaran. Kemudian ada juga, ini aku gedein slide-nya ya,
mengajak para pelanggan kita untuk berbelanja dan juga bagaimana kita berinteraksi dengan para pelanggan kita. Nah, 3 hal ini adalah proses social selling yang nggak boleh kita lewatkan. Dalam arti kalau kita sudah menyebarkan konten, menyebarkan rekomendasi, menyebarkan testimoni gitu kan, kita harus melalui proses yang kedua yaitu mengajak untuk berbelanja. Kalau memang sudah ada yang tertarik, misalnya kita sudah posting gitu kan konten tentang hal-hal yang kita rekomendasikan, terus ternyata ada yang tertarik, ada yang nge-DM misalnya, atau ada yang nanya-nanya, itu kita harus follow up lebih lanjut ya, kita harus jelaskan kembali gitu kan, dan akhirnya kita mengajak berbelanja. Kemudian nggak sampai di situ aja teman-teman, kita juga harus bisa membangun hubungan ya dengan para pelanggan kita dengan cara berinteraksi dengan mereka seperti itu. Jadi memang proses social selling di Oriflame itu nggak hanya kita bicara tentang kita jualan aja, enggak, tapi kita bagaimana agar para pelanggan kita itu juga punya koneksi dengan kita atau punya rasa percaya dengan kita, sehingga one day kalau misalnya dia butuh produk itu lagi atau misalnya dia nyari produk yang lain, dia nyarinya ke kita gitu ya teman-teman. Ya, that's why penting sekali untuk kita itu memaintain hubungan yang baik dengan para customer-nya kita, teman-teman. Nah, share atau sebarkan untuk memancing minat. Apa sih yang disebarkan? Pastinya kita menyebarkan itu konten gitu kan, konten di sosial media. Siapa di sini yang lebih sering menggunakan Instagram dibanding Facebook? Atau mungkin ada yang sebaliknya, ada yang lebih sering menggunakan Facebook dibandingkan Instagram. Atau mungkin ada yang sekarang ini kayak sudah merambah ke TikTok gitu kan. Sosial media apa yang lebih banyak teman-teman gunakan? Boleh ya ditulis ya teman-teman ya. Nah, apapun sosial media yang teman-teman gunakan, usahakan agar kontennya itu menarik, edukatif, kemudian juga memancing rasa penasaran gitu kan, dan disertai dengan visual yang bagus. Contohnya misalnya teman-teman bikin videonya harus jelas gitu ya. Teman-teman bikin reviewnya harus jujur, harus sesuai dengan klaim yang ada di katalog atau yang yang memang sesuai, tidak melebih-lebihkan klaim atau artinya kayak melebih-lebihkan manfaat. Misalnya teman-teman ya, teman-teman jualan NutriShake atau mempromosikan atau ngasih testimoni tentang NutriShake, terus teman-teman melebih-lebihkan bahwa NutriShake itu akan ngebantu kamu turun berat badannya dalam waktu misalnya 2 minggu. Nggak seperti itu ya teman-teman ya, karena itu belum ada uji klinisnya, dan juga memang kita tidak membranding NutriShake itu sebagai minuman diet, tapi kita nge-branding NutriShake itu sebagai minuman kesehatan. Artinya apa yang disebarkan itu harus kontennya menarik, kemudian edukatif ya, disertai dengan visual yang baik, video atau foto yang bagus gitu kan, dan tidak melebih-lebihkan atau jujur seperti itu teman-teman. Jadi mulai dari sekarang teman-teman harus banyak belajar gitu kan tentang bagaimana cara menyebarkan konten di sosial media agar menarik para pelanggan gitu kan, dan akhirnya mereka pada japri atau DM ya teman-teman, dan akhirnya teman-teman akan bisa mendapatkan orderan yang pastinya akan menambah BP pribadinya teman-teman, bisnis point, dan itu nanti at the end akan ya pastinya akan bisa bikin teman-teman itu berkembang di Oriflame. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kita sebarkan juga. Jadi banyak banget ya teman-teman ya yang bisa kita sebarkan. Kita menyebarkan konten-konten yang ada di sosial media library-nya Oriflame. Siapa di sini yang sudah banyak mengakses sosial media library Oriflame dan sudah memanfaatkan konten-konten yang disediakan untuk teman-teman juga upload kembali di sosial medianya? Karena Oriflame sekarang tuh semakin semakin nge-support kita untuk kita memiliki konten yang baik ya. Kita sudah memiliki sosial media library, teman-teman bisa mengaksesnya dan teman-teman bisa membagikan konten-konten tersebut ke sosial medianya masing-masing. Kita juga bisa menyebarkan sampel produk, misalnya kalau misalnya teman-teman ketemu secara langsung dengan calon pelanggan, kita bisa menyebarkan sampel produk. Apalagi kayak sekarang ini tuh ada beberapa ya produk-produk Oriflame yang bisa digunakan sebagai sampel. Contohnya adalah parfum Vial gitu kan. Terus juga teman-teman bisa membantu agar mereka itu kayak
tahu seperti apa produknya tersebut dengan memiliki produk tersebut. Misalnya kayak mau nyium baunya, misalnya beli parfum tapi dia nggak tahu gimana baunya gitu kan, teman-teman miliki atau beli parfum itu terlebih dahulu, kemudian teman-teman kalau misalnya ada yang mau coba, teman-teman tinggal kasih tahu bagaimana sih wanginya atau apakah sesuai dengan mereka atau enggak gitu kan, karena kayak wangi parfum itu kan juga personalize ya teman-teman, artinya kayak kalau kita nggak ngerasain gimana wanginya, kadang juga mungkin bisa saja kita nggak cocok. Terus juga review produk ini yang tadi sudah aku jelaskan ya. Jadi kalau kita sudah menggunakan produknya, kita review produknya dan akhirnya juga kita bagikan testimoninya. Tips dan tutorial kecantikan ini juga bisa kita sebarkan teman-teman ya. Artinya kayak konten di sosial media kita itu nggak melulu soal jualan, nggak melulu soal kita berjualan kayak hard selling gitu kan, tapi kita barengi dengan soft selling, kita barengi dengan tips-tips kecantikan, kita barengi dengan tutorial makeup. Misalnya kalau kita mau berjualan, misalnya kita kalau mau berjualan color kosmetik ya, kita bisa membantu dengan mereview produk tersebut dan juga kasih tips dan tutorial tentang makeup seperti itu teman-teman. Nah, buat konten yang menarik ya, ini tadi sudah aku jelaskan, buatlah konten yang menarik. Artinya konten yang menarik itu seperti apa? Konten yang memang disertai dengan informasi yang menarik, foto yang menarik, visual yang menarik, caption yang menarik gitu kan teman-teman. Karena kalau kita misalnya cuman posting aja foto produk, kita nggak sertai dengan caption yang menarik, orang juga mungkin akan kayak gimana ya, kayak nggak akan melipir gitu kan, padahal kita ini lagi berusaha untuk berjualan seperti itu. Jadi banyak hal yang teman-teman harus lakukan dan mulai pelajari agar gimana caranya teman-teman itu konten di sosial medianya itu lebih menarik dan pastinya mengikuti proses social selling atau SRPO di Oriflame. Nah teman-teman, itu adalah penjelasan singkat tentang SRPO yang teman-teman harus mulai pelajari gitu kan, terutama buat para member baru yang mungkin baru mau belajar gitu kan tentang bagaimana sih sebenarnya konten-konten yang harus teman-teman sebarkan atau apa saja step-step yang harus teman-teman lakukan di proses social selling ini. Untuk selanjutnya teman-teman, aku akan dibantu atau kita akan mendengarkan penjelasan dari salah satu beauty entrepreneur Oriflame di region Sulawesi, Maluku, dan Papua, yaitu Kak Cika. Kak Cika ini adalah beauty entrepreneur yang berdomisili di Manado, teman-teman ya. Dan Kak Cika ini sudah juga melakukan proses social selling dengan menyebarkan konten ya. Dan nanti Kak Cika akan berbagi apa-apa saja yang udah dilakukan oleh Kak Cika agar dia bisa membuat konten yang menarik, terus juga bagaimana agar konten-konten Kak Cika tersebut akhirnya menarik dan akhirnya mendatangkan pelanggan seperti itu teman-teman. Jadi aku mau langsung undang aja Kak Cika, sebentar ya. Hai Kak Cika, selamat pagi. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Kak. Pagi, apa kabar Kak? Puji Tuhan, luar biasa, sangat-sangat baik Kak. Sehat ya, alhamdulillah. Baik, Kak Cika, teman-teman pada mau ngedengerin nih sharing dari Kak Cika tentang bagaimana sih Cika itu melakukan proses social selling, terutama share, membagikan konten di sosial media. Jadi biar teman-teman, terutama para member-member baru, itu belajar juga ya langsung dari beauty entrepreneur yang sudah melakukan proses ini. Nah, aku langsung aja ngasih slide-nya Kak Cika, jadi biar Kak Cika ngebantu teman-teman untuk dijelaskan lebih detail tentang apa yang sudah Kak Cika lakukan. Oke, silakan Kak Cika. Oke, semangat pagi teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat, walafiat ya semuanya yang sudah Kak Nisfa bahas. Tetapi kayaknya nggak pas ya kalau kita nggak kenalan. Jadi saya mau kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Patricia Manalip, tapi karena ada nama tengahnya Jessica, jadi biasa orang-orang manggilnya Cika. Saat ini saya ada di title Sapphire Director teman-teman dan domisili dari Manado, Sulawesi Utara.
Usia saat ini 28 tahun, masih single, belum berumah tangga, dan kesibukan full time Oriflame. Saya full time Oriflame tuh sejak masih kuliah ya teman-teman. Sejak masih kuliah saya sudah memutuskan untuk full time mengerjakan Oriflame, dan artinya saya nggak pernah sama sekali mencoba untuk melamar pekerjaan dimanapun itu. S1 saya digantung begitu aja, dan dapat balasannya di Oriflame, hasilnya sangat luar biasa. Jadi nggak sia-sia ya teman-teman. Karena saya percaya untuk bisa sukses, nggak harus, maaf kata ya guys, nggak harus ngantor, nggak harus bener-bener kantoran. Tapi puji Tuhan bersyukur Oriflame membuka jalan buat kita. Oriflame ada sebagai kendaraan yang tepat, sehingga saya pun walaupun nggak kerja kantoran, saya bisa punya penghasilan seperti teman-teman mungkin yang kantor atau mungkin bisa lebih dari itu teman-teman. Dan saat ini saya ada di kasih kesempatan lagi untuk menempati posisi top 11 Oriflame Regional Sulang Papua dengan kakak coach Kak Nisva pastinya ya. Dan teman-teman jika mau berteman atau mau cari tahu siapa sih yang lagi sharing hari ini, bisa kunjungi di Chika_Manalip di Instagram ya, CHIKA_Manalip. Gitu ya teman-teman, salam kenal semuanya. Semoga teman-teman bisa mengikuti sharing ini dengan enjoy. Nah, jadi teman-teman tadi Kak Nisva sudah sharing ya ke kita semua tentang bagaimana sih di zaman sekarang ini kita sebenarnya mudah banget gitu loh untuk menjual produk atau untuk memasarkan produk atau bahkan untuk meraih income dari penjualan produk atau meraih poin-poin yang kita dapat dari setiap produk yang kita jual. Di sini ada tulisan social selling, saya pakai produknya, saya cerita, dan saya dibayar. Ini kayaknya udah jadi slogan yang nggak asing lagi ya di telinga para member-member Oriflame. Atau mungkin kalau ada teman-teman di sini sebagai seorang member baru, teman-teman harus yakin dulu, harus percaya dulu di bisnis Oriflame ini sistemnya itu semudah itu loh teman-teman. Saya pakai produknya, saya cerita atau saya share ya, dan saya pasti dibayar. Dibayar artinya ketika teman-teman jualan, kita bisa dapat untung dari barang yang kita share tadi. Dan ketika ada yang membeli, otomatis kita dapat keuntungan. Artinya, betapa mudahnya menawarkan atau menjual produk di era digital ini, teman-teman. Kenapa saya bilang mudah? Karena jujur ya, teman-teman, saya join Oriflame itu sejak 2014. Kalau tadi Kak Nisva bilang, dulu nggak seenak sekarang. Jadi itu benar banget. Mungkin ada teman-teman member baru yang nggak sempat merasakan ya kerjaan secara offline itu gimana. Dulu kita harus benar-benar bawa katalog ya teman-teman untuk kesana kemari ya, untuk membagikan katalog hanya supaya bisa mendapat pelanggan atau bisa mendapat orderan. Tapi di era digital ini betapa mudahnya kita untuk mendapatkan produk yang kita ingin jual, yaitu dengan cara ada di slide berikutnya. Nah, ini dia. Jadi menurut saya ya teman-teman, sesuai dengan pengalaman yang sudah saya lewati selama ini, mulai dari proses bagaimana kita masih sangat-sangat offline, sampai akhirnya kita bisa work from home atau bahkan kita bisa sangat-sangat memanfaatkan yang namanya sosial media. Di sini ada tulisan manfaatkan dan no gengsi. Kenapa saya tulis no gengsi? Karena biasanya ya teman-teman, hal yang menghambat kita sebagai seorang member baru untuk memasarkan produk adalah rasa gengsi. Nah, di bisnis Oriflame ini ketika teman-teman merasa bahwa kayaknya nggak bisa deh ya kalau saya memasarkan produk secara online. Percaya deh teman-teman, itu hanya karena mungkin teman-teman masih masih malu atau masih gengsi atau masih nggak berani. Tapi dengan sosial media, teman-teman bisa lebih eksplor diri, teman-teman. Di antara lain tadi Kak Nisva sudah membahas ya di sosial media yang bisa kita gunakan, yaitu Facebook, Instagram, WhatsApp ataupun TikTok. Nah, mungkin di sini ada pengguna Facebook garis keras ya, atau pengguna Instagram garis keras, atau pengguna WhatsApp garis keras.
ataupun TikTok ya. Anyway, di sini suara saya masih jelas, soalnya tiba-tiba hujan deras banget nih Kak. Masih jelas ya suara saya. Semoga masih bisa terdengar dengan baik. Nah, jadi yang tadi saya bilang, sosial media itu sangat membantu kita loh teman-teman dalam hal kita memasarkan produk. Jadi please banget, siapapun teman-teman yang baru bergabung di Oriflame, kita nggak perlu malu, kita nggak perlu gengsi, kita nggak perlu di Facebook. Nanti dikira saya sales banget gitu loh. Atau nanti dikira saya gitu banget ya, kayak udah nggak punya uang banget harus posting produk di sosial media. Percayalah, rasa gengsi dan rasa malu serta takut itu yang akan menghambat kita untuk mendapat atau meraih kesuksesan di Oriflame ini. Gitu teman-teman. Jadi 4 platform ini atau 4 tools ini teman-teman bisa menggunakannya secara maksimal atau bisa memanfaatkannya dengan baik sehingga teman-teman bisa meraih orderan hanya dari dan bisa meraih cuan buat teman-teman. Lanjut Kak. Nah, tadi saya sudah sembil ke teman-teman, ada banget ya, mungkin Facebook udah dari dulu, tapi sekarang TikTok, Instagram itu lagi naik-naiknya ya teman-teman. Nah, sebelum teman-teman memutuskan untuk menggunakan platform untuk memilih dulu, kira-kira kalau dari saya ya, ini sharing saya secara pribadi teman-teman bisa pilih kira-kira produk mana yang mau teman-teman fokus untuk dipasarkan. Jadi kita pasti punya produk hero yang berbeda-beda ya, atau mungkin kita punya punya kecintaan untuk memasarkan produk yang berbeda-beda. Ada yang suka banget memasarkan lipstick ya, ada yang suka banget memasarkan body cream, atau hair and body care ya teman-teman. Kita tuh pasti karena Oriflame beragam ya guys, banyak sekali produk yang Oriflame memilih. Kira-kira mau fokuskan produk yang mana nih? Apakah parfum, nutrishake, atau kosmetik, atau hair and body care? Pokoknya kalau boleh sesuai dengan pengalaman teman-teman. Yang tadi Kak Niswa sudah bahas, usahakan pakai dulu gitu teman-teman. Kita pakai dulu produknya supaya kita bisa enjoy menceritakan, bikin konten untuk ngepost di sosial media, meraih calon-calon customer itu bisa lebih percaya diri karena kita udah menggunakan produknya. Lanjut Kak. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Semoga teman-teman bisa jelas melihat di sini betapa sosial media itu sangat-sangat membantu kita untuk bisa memberikan kita penghasilan, yaitu bisa memberi kita customer yang bisa ngorder di kita. Nah, di sini teman-teman wajib banget ketika tadi sudah dibahas, yuk kita manfaatkan yuk sosial media, kita jangan malu, kita jangan gengsi, kita jangan takut. Yuk kita manfaatkan sebaik mungkin. Berarti ketika kita bilang memanfaatkan, harus ada hal-hal pendukung dong yang harus kita lakukan ya teman-teman. Nah, di antara lain kita bisa bikin konten-konten yang menarik. Teman-teman kalau jago-jagonya di depan kamera, kalau teman-teman tipe orang yang pengguna skincare ya, yang memutuskan untuk mungkin lebih banyak bercerita tentang skincare, silakan teman-teman. Bikin video yang nggak perlu terlalu panjang, tapi setidaknya bisa mereview, bisa menampilkan manfaat dari produk yang teman-teman gunakan. Atau mungkin teman-teman pecinta body lotion ya teman-teman, yang sangat-sangat suka menggunakan body lotion, dan memutuskan, saya mau jualan body lotion, satu body lotion kalau kejual bisa dapat contohnya poin 10. Berarti untuk 100 poin jual aja 10 pieces ya teman-teman. Kita share aja manfaat kita pakai ya, kita jelasin wanginya kayak apa ya teman-teman, lembutnya seperti apa. Dan itu kita posting di sosial media kita, di WhatsApp, Instagram, di Facebook ataupun di TikTok. Dan begitu juga teman-teman bisa membuat postingan-postingan menarik. Postingan-postingan menarik contohnya kayak di gambar ya, yang di bagian ada 2 parfum. Nah, itu ada gambar katalog, ini contohnya aja. Ada gambar katalog, terus ada parfumnya, parfum aslinya. Nah, saya foto. Saya bagikan ke Facebook, teman-teman.
Saya bagikan ke Facebook dan tahu nggak, ini langsung menghasilkan loh teman-teman. Cuman karena ada beberapa yang order, saya nggak sempat masukin semua ke dalam slide. Ada beberapa yang langsung mau dong Eklat gitu, mau dong Miss Giordani. Jadi hanya, padahal ini postingan yang sangat-sangat simple. Apalagi teman-teman kalau mau lebih kreatif lagi ya kan, bisa edit pakai nggak apa-apa ya sebut merek aplikasi ya teman-teman, supaya mungkin bisa coba-coba. Kita kan bisa edit dari Canva. Itu udah support untuk Instagram ya, Instagram Story. Itu teman-teman bisa buat memasukkan gambar-gambar dan bikin konten yang menarik. Kemudian bisa pakai aplikasi Mojo ya teman-teman. Kemudian kalau mau nambahin lagu bisa pakai Storybeat ya. Itu kayaknya gratis-gratis semua deh. Kalau di HP Android bisa, kayaknya di Apple juga bisa. Nah teman-teman bisa manfaatkan itu semua dan pastikan kalau teman-teman bikin konten, jangan lupa untuk sharing juga tentang manfaat atau testimoni produk yang kita pakai. Nah, di sini saya mau kasih info ke teman-teman, jujur ya, saya paling cinta banget untuk jualan parfum, teman-teman. Sejujurnya, saya tuh dari dulu, entah kenapa, dari join Oriflame, karena mungkin saya bisa memilih kan, mau memasarkan produk apa. Parfum itu kan produknya bisa dikatakan untungnya lumayan, poinnya juga cepat dapat ya, teman-teman. Jadi kalau kita jualan parfum harga 300.000 aja harga member, kita udah dapat 30-40 poin. Jadi kalau mau cari 100 poin mudah banget, 2-3 parfum aja udah capai. Dan coba teman-teman lihat di postingan itu rata-rata parfum, dan hampir setiap bulan, amazingnya Oriflame pasti banyak banget parfum-parfum diskon. Dan sekedar informasi ya teman-teman, parfum Oriflame semua sudah tahu kualitasnya, wanginya, tahan lamanya, di mana Oriflame ini nggak ada KW-KW-annya teman-teman. Jadi benar-benar percaya diri untuk memasarkan parfum Oriflame. Nah, dan dengan demikian kita bisa raih peluang untuk mendapatkan orderan dari para customer kita. Jadi posting-posting gambar parfum, review-review parfum, banyak dong orderan parfum. Ini contoh-contoh chatting mereka udah ada ya, rata-rata beli parfum. Nah, semoga teman-teman juga bisa coba. Kalau nggak mau parfum, bisa yang lain juga bisa kok. Bisa bedak ya, bisa bedak atau bisa krim yang murah-murah untuk member baru, bisa banget. Teman-teman mulai pakai dan cerita di sosial media. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini nih. Di dalam kita melakukan social selling, teman-teman, sepertinya teman-teman yang mungkin masih member baru harus mulai bisa membedakan mana yang soft selling ya atau mana yang hard selling. Di sini saya mau kasih sharing aja ya sedikit ke teman-teman. Kalau soft selling itu kita lebih menceritakan teman-teman, benar-benar kita review apa yang sudah kita pakai. Contohnya kita pakai bedak yang ini on color ini teman-teman, kita share di sosial media, ini bedak ringan banget loh untuk kulit yang jerawatan atau yang sensitif, ini bagus banget kata bla 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 bla. Nah kita sharing, kita ceritakan pengalaman kita menggunakan produk tersebut. Begitupun dengan body lotion, kita sharing pengalaman kita dengan body lotion yang kita pakai dalam bentuk cerita. Kalau di Instagram bisa slide per slide ya teman-teman, story per story. Kalau di Facebook mungkin bisa sekali posting kita share cerita. Nah, itu akan lebih ampuh ya teman-teman daripada kita hanya sekedar contohnya promo body lotion dari harga sekian sampai turun harga sekian, order yuk. Udah segitu aja. Itu menurut saya itu terlalu hard selling teman-teman. Dan rata-rata orang kalau terlalu hard selling itu udah mirip iklan ya teman-teman. Tapi kalau kita bisa share, contohnya body lotion ini wangi banget loh. Ini kayak permen subus rasanya, wanginya kayak permen subus. Mau pakai rasa kayak pengen dimakan aja nih. Saking wanginya dan enaknya wangi atau bau dari body lotionnya Oriflame yang baru ini. Yang gitu-gitu teman-teman. Jadi kita soft selling, pasti orang-orang bakal masa sih, coba gitu. Wangi parfum ini bla bla masa sih, coba Nah jadi pasti bakal banyak mengundang ya ketertarikan dari orang-orang gitu. Jadi perbanyak soft selling dibanding hard selling karena banyak yang merasa susah jualan produk, ternyata pas dilihat di brandingannya
di sosial medianya terlalu banyak hard selling, yang terlalu to the point, tidak mau bikin review, tidak mau menceritakan gitu. Akhirnya orang-orang pada kurang tertarik untuk coba. Nah, kemudian titip katalog online juga bisa membantu teman-teman ya dengan sosial media WhatsApp. Kita bisa share-share ya katalog online yang mungkin versi PDF-nya ya. Kita bisa share-share dan sambil merekomendasikan produk-produk yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kantong para customer. Jadi kita nih bisa melihat-lihat dulu teman-teman. Kalau kita calon customer yang bakal kita tawarkan produk itu seorang mahasiswa, berarti please jangan kita tawarkan produk skincare harga 2 juta atau harga 1 juta sekian. Pasti nggak pas dong di kantong mereka ya teman-teman. Nah untuk mahasiswa kita bisa tawarkan yang produk yang murah tapi sangat-sangat bermanfaat kayak ini kan. Ada esensial masker dan scrubnya teman-teman, ini sangat-sangat murah di bulan lalu. Atau kayak body lotion, ini bermanfaat buat para mahasiswa tapi pas di kantong gitu teman-teman. Yang kedua, untuk ibu rumah tangga kita bisa ngarahin mereka untuk memakai kosmetik ya. Kita arahkan mereka, kita suggest ya, kita sarankan mereka untuk beli mungkin parfum atau mungkin nutrishake atau mungkin produk-produk skincare. Kita lihatlah kebutuhan para calon customer kita. Kalau pegawai kantoran, kita bisa masuk lebih detail lagi tentang benar-benar kosmetik dari alis sampai lipstick sampai pokoknya seluruh wajah, kita bisa tawarkan ke mereka. Karena pasti orang kantoran butuh make up, butuh parfum ya, butuh semuanya gitu loh. Jadi kita bisa melihat sesuai dengan kantong dari para calon customer kita. Jangan main tembak aja nih teman-teman ya, kita harus memerhatikan dulu kira-kira dia kebutuhan produknya apa. Oh kalau dia bilang dia nggak biasa pakai parfum, ya udah kita tawarin. Kalau body lotion pasti pakai dong ya. Nah ada nih promo body lotion di Oriflame. Kamu harus coba nih, wanginya bla bla bla, ini enak banget dan lain-lain. Kita share lagi ke mereka. Kalau perlu kita langsung review manfaat dari produk yang kita tawarkan. Jadi kalau boleh setiap bulan kita punya produk-produk yang kita beli di katalog tersebut. Minimal ya 2 produk, 3 produk. Sehingga kita bisa lebih mudah menjual produk tersebut, apalagi kalau lagi diskon di katalog berjalan, karena kita udah pakai, kita udah tahu gimana manfaatnya. Ya. Kemudian, kita share info produk terbaru atau ceritakan manfaat produk dengan penuh percaya diri. Nah, ini juga teman-teman wajib banget ya, ketika ada produk-produk terbaru di Oriflame, kita pelajari nih, oh yang ini manfaatnya untuk ini, bedanya dengan yang lalu ini. Yang gitu-gitu. Kalau punya keuangan yang cukup, teman-teman bisa beli dulu, pakai dulu dan share itu dengan percaya diri. Kalau bikin konten, kalau mau bikin share di sosial media, please harus percaya diri. Kalau nggak percaya diri nanti kita nggak akan mampu meyakinkan orang lain kalau kita sendiri aja nggak yakin dengan produk yang kita pasarkan. Seperti itu. Nah masih ada kah slide-nya Kak? Nah, ini kayaknya slide terakhir ya, teman-teman. Oke, setelah tadi udah tahu, oh ternyata begitu ya, kalau kita memasarkan produk di sosial media, ada hal-hal yang kita harus perhatikan. Nah, terkait dengan yang satu ini juga hal penting banget ya, teman-teman. Tadi Kak Dispa sudah sentil ke kita bahwa, please kita harus menjaga relasi, menjaga loyalnya para customer kita. Kalau dari saya, ini tips ya, teman-teman, tips buat teman-teman mungkin bisa coba, atau ada yang sudah coba. Tips untuk menjaga kesetiaan pelanggan kita. Nah, dari saya biasanya ini sering saya lakukan. Yang pertama, selalu memberikan katalog bulan berikutnya. Jadi kalau saya habis kasih produk yang dia order nih, biasanya saya akan menyertakan katalog. Contohnya ini bulan Mei kan, akan menyertakan katalog bulan depan. Jadi usahakan harus langsung punya katalog bulan depan. Kemudian menanyakan kepuasan dari customer setelah menggunakan produk kita. Ini penting loh teman-teman. Jadi jangan sampai kita menjual produk dan ketika mereka udah transfer duit, udah kita langsung ngilang gitu aja. Kalau boleh kita terhadap kita. Kalau boleh kita tanya, gimana body creamnya atau body lotionnya, cocok nggak? Suka nggak? Enak nggak?
Atau gimana setelah pakai skincare ini 1 minggu ada perubahan nggak? Itu kita harus follow up lagi teman-teman, sekedar menanyakan review dari mereka supaya mereka merasa oh ya ini orang menjual produk nggak hanya sekedar jual, tapi dia benar-benar memperhatikan gitu loh, benar-benar care juga apa yang si customer rasain setelah pakai produk yang kita jual dan kita tawarkan gitu. Kemudian memberikan produk gratis jika dia belanja banyak. Nah, ini sering aku lakukan teman-teman ya, kayak tender care ya, atau kayak lipstick yang lagi promo, atau kayak apapun itu, kita melihat siapa yang lagi kita jual produk ya. Contohnya kalau ada keluarga atau saudara beli produk harga 1 juta atau harga 800.000, biasanya bakal aku kasih gratis. Biasa sih kayak gini-gini, body lotion atau hand cream yang harga membernya mungkin 60.000 ya. Jadi itu akan mempertahankan ya kesetiaan pelanggan-pelanggan kita. Bisa jadi mungkin member kan banyak di Indonesia ini ya, di Sulawesi Utara member banyak. Tapi kalau kita bisa menjaga kesetiaan mereka nggak bakal lari kok. Ketika habis mereka akan cari lagi ke kita, bukan untuk produk gratisnya tadi, tapi setidaknya kita kasih tahu bahwa kita juga loyal terhadap mereka. Gitu. Kemudian menjawab dengan ramah dan sabar setiap pertanyaan dari para customer. Nah ini biasanya untuk member-member baru harus mempraktekkan ini, jadi harus ramah, harus sabar. Kalau ada yang tanya-tanya, yang ini wanginya gimana, yang ini wanginya gimana, yang ini gimana, kita sabar aja teman-teman gitu loh, kita sabar untuk membalas, kalau boleh pakai emot, jangan beli aja sih, kenapa nanya-nanya terus dan lain-lain. Itu kan kita udah kayak nggak sabar ya. Pasti rezeki akan lari teman-teman. Dia mau beli atau nggak beli, setidaknya prinsipnya kita mengedukasi. Kalaupun dia nggak beli hari ini, mungkin besok dia akan beli karena dia tahu gila si member ini sabar banget mengedukasi saya tentang produk-produknya, dan gitu teman-teman. Jadi percaya aja ya, sabar dan tetap ramah itu akan mendatangkan berkat buat kita. Kemudian kalau saya pribadi yang terakhir, saya sering say thanks gitu lihat teman-teman ke para customer yang sudah beli lewat postingan di Instagram Story, di FB atau di WhatsApp. Jadi contohnya thank you Mira udah order parfum, bulan depan order lagi ya, semoga suka wanginya dan lain-lain. Kita mention namanya. Biasanya seorang customer itu akan merasa wah gitu teman-teman. Padahal hanya sekedar say thanks di situ. Jadi kalau dari saya poin-poin ini bisa teman-teman praktekkan untuk menjaga kesetiaan para pelanggan. Gitu deh, semoga bermanfaat ya teman-teman. Halo Kak Fa. Oke, baiklah. Kakak Cika tadi sharingnya bagus banget ya. Jadi apa yang aku sudah sampaikan di awal itu dilengkapi dengan Kak Cika, terutama ini tips jaga kesetiaan pelanggannya. Ini penting banget. Dan menarik banget ini yang yang Kak Cika bilang di akhir ya, say thank you lewat postingan di IG, FB atau WA. Ini kayaknya banyak yang belum melakukan di community-nya gitu kan. Tapi penting buat kita tuh kayak kita bagaimana kita menghargai customer kita ya, pastinya dengan bilang terima kasih gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa juga misalnya mereka setelah mereka terima produknya, terus kita bikin yang namanya banner, atau misalnya kita bikin tuh kayak contohnya foto aja, minta mereka kirimin foto, and then kita bisa posting di story-nya kita bisa tuh kayak kasih tulisan terima kasih sudah order, semoga produknya cocok dan lain-lain. Dengan cara itu pastinya pelanggan kita tuh ngerasa bahwa kita nggak hanya ngebeli produk aja, tapi juga membeli membeli kepercayaan ya teman-teman, dan juga pastinya kita akan selalu siap untuk mereka saat mereka butuh yang namanya panduan menggunakan produk, atau misalnya kayak nanya-nanya, kita harus selalu siap. That's why kita harus tahu ilmunya teman-teman. Makanya kalau misalnya teman-teman selalu ada training produk, teman-teman ikutan ya, biar teman-teman juga nanti lebih mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pelanggan yang muncul saat mereka sudah beli produknya kita, seperti itu. Oke, Kak Cika, aku remove dulu dirimu ya, nanti aku munculkan lagi saat kita mau closing. Nah, kalau tadi Kak Cika udah ngebahas tentang tentang best practice-nya gitu kan. Sekarang saatnya kita udah mulai mencoba nih teman-teman tentang apa aja yang baru kita pelajari hari ini
untuk berbagi dan menciptakan koneksi secara langsung. Tadi tips dari Kak Cika tentang memaintain pelanggan itu sebenarnya ada satu modul di SRPO yaitu Engage ya teman-teman, dan teman-teman sudah harus mulai untuk kayak bikin belajar ya, bikin bagaimana agar kontennya lebih menarik, hal-hal yang dibagikan itu lebih edukatif gitu kan, terutama kalau misalnya teman-teman suka bikin video, suka bikin kayak review, suka bikin kayak tips tutorial, gunakan atau manfaatkan sosial media yang teman-teman lebih cenderung untuk aktif di situ. Misalnya teman-teman ngerasa kayak lebih aktif di Instagram, oke, maksimalkan Instagramnya. Teman-teman ngerasa lebih potensial untuk engage dan berjualan atau invite atau share di Facebook, maka maksimalkan Facebooknya teman-teman. Begitupun juga dengan TikTok. Misalnya teman-teman ngerasa aku lebih kekinian kayaknya pakai TikTok misalnya karena pelanggan aku atau customer aku kebanyakan dari anak muda. Maka teman-teman bisa tuh maksimalkan konten-kontennya di TikTok. Jadi semudah itu proses social selling di Oriflame, semudah itu proses membagikan konten di Oriflame, tapi kalau nggak dikerjain juga semudah-mudahnya ilmu yang baru aja kita share, ya pastinya juga nggak akan bisa memberikan hasil teman-teman ya gitu kan. Jadi apa yang sudah teman-teman praktekkan dibagikan lagi ke komunitinya sehingga komunitinya teman-teman juga belajar akhirnya. Dan harus dimulai dari contoh gitu kan, karena gimana member kita itu bisa belajar kalau kita sendiri nggak ngasih contoh. Kita harus banyak-banyak ngasih mereka contoh, kita harus banyak-banyak ajarin mereka pelan-pelan step by step gitu kan, karena nggak semua orang itu langsung pintar teman-teman. Kita harus sebagai upline tuh kita harus lebih sabar biasanya gitu kan, sambil memberikan contoh bagaimana agar mereka itu akhirnya punya konten yang menarik di sosial media. Kan kita sebagai Oriflamers gitu kan, mau level teman-teman itu apa, kita juga adalah seorang brand ambasadornya Oriflame gitu kan, kita adalah beauty influencernya Oriflame. Jadi sudah selayaknya untuk kita tuh memang punya konten yang menarik, sudah selayaknya kita juga belajar gitu kan, bagaimana sih agar kita benar-benar tuh sebagai beauty influencer, bagaimana agar benar-benar kita menjadi influencer nggak kalah dengan para influencer di Instagram yang lain kayak gitu teman-teman. Setuju ya? Nah, itu aja sharing kita SRPO di siang hari ini teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti sharingnya dari awal sampai akhir tadi. Terima kasih juga buat teman-teman yang akhirnya setelah SRPO ini training SRPO ini, terus akhirnya teman-teman itu mulai untuk merapikan kembali konten di sosial medianya. Akhirnya mulai untuk benar-benar kayak, oh penting banget ya untuk kita itu misalnya saat kita berjualan gitu kan, penting banget kita itu soft selling dibandingkan dengan hard selling seperti itu. Setelah training ini akan dilanjutkan lagi dengan modul yang kedua yaitu invite atau mengajak pelanggan untuk berbelanja. Nanti akan dibawakan oleh Kak Diza, senior business coach dari region East and Central Java bersama dengan salah satu beauty entrepreneur. Jadi teman-teman lanjutkan lagi untuk belajarnya. Masih di channel YouTube ya teman-temannya, channel yang sama setelah Nisfa selesai gitu kan. Jadi teman-teman akhirnya tahu step by step, oh tadi setelah share konten masih ada step selanjutnya yaitu bagaimana mengajak, bagaimana mengundang pelanggan untuk berbelanja, dan akhirnya teman-teman semakin istilahnya tuh kayak semakin pede gitu kan untuk benar-benar berjualan karena udah tahu knowledge-nya seperti itu. Itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat ya training yang kita bagikan di siang hari ini. Semoga teman-teman nggak bosan-bosan untuk mengikuti sharing yang dikasih sama Oriflame, dan semoga teman-teman di bulan Mei ini semakin dimudahkan juga untuk mengikuti challenge-challenge yang Oriflame kasih, karena kita punya banyak banget challenge ya teman-teman. Kita ada program rayakan di rumah gitu kan, terus ada IKEA voucher, kita juga masih punya program welcome program, ada juga program loyalty seperti itu. Jadi semangat untuk mengikuti semua challenge yang dikasih sama Oriflame, dan semangat untuk bisa naik title ya atau naik level di bulan Mei ini. Itu aja dari Nisfa teman-teman. Terima kasih udah nonton dan sampai ketemu lagi di sharing selanjutnya. Nah, khusus untuk teman-teman
region Sulawesi, Maluku, dan Papua. Siang ini Nisfa akan training juga bersama Kak Reza. Temanya adalah Anyong Soul. Kita akan belajar tentang Beauty Entrepreneur Soul, dan nanti Kak Reza akan berbagi tentang bagaimana pengalamannya Kak Reza saat Kak Reza waktu di Korea kemarin gitu kan, sudah mengeksplor Korea seperti itu. Jadi sampai ketemu, terutama untuk teman-teman region Sulawesi, Maluku, dan Papua di Facebook aku Oriflame Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sampai ketemu juga buat teman-teman yang dari region lain gitu kan, semoga bermanfaat ya teman-teman. Aku mau undang Kak Cika nih, mana nih Kak Cika? Kita mau Oriflame Clap ya. Oke, sebentar. Nah, tadi aku buka Oriflame Clap-nya sendirian Kak Cika. Sekarang aku mau barengan Kak Cika untuk menutup training ini dengan Oriflame Clap. Ya, teman-teman yang di rumah juga boleh ya. Oke, kita buka tangan kita selebar mungkin, teman-teman. Kak Cika kayaknya videonya lagi freeze. Ya, udah. 3, 2, 1. Oriflame. Yes. Indonesia nomor 1. 90 days. 20, 21. Oke. Thank you teman-teman. Thank you Kak Cika. Sampai ketemu di sharing selanjutnya. Bye-bye.